Baik, kita lanjutkan untuk catatan kita di modul Q4 berhubungan dengan transformasi data. Di segmen 1 ini merupakan pendahuluan. Kita akan coba ulas secara ringkas dari beberapa metode untuk transformasi data. Pengolahan data awal setelah akuisisi metode geomagnetik sudah dijelaskan. Secara umum untuk area yang cukup kecil seperti misalkan cakupan area 5 kali 5 km persegi bisa dilanjutkan sampai ke tahap pemodelan dan interpretasi dari penjelasan dari segmen sebelumnya atau modul sebelumnya. Nah, untuk cakupan data yang lebih luas, misalkan dengan jumlah data terdistribusi secara grid dengan jumlah cukup banyak dan sangat luas pada studi area yang cukup kompleks, ini biasanya sering juga beberapa peneliti melakukan transformasi. Nah, pada tahap ini kita akan tunjukkan metode-metode transformasi. Sebagai pendahuluan, kita akan sampaikan secara overview. Transformasi membahas metode-metode yang memfasilitasi interpretasi geologis dengan mengubah data yang diukur menjadi beberapa bentuk baru. Transformasi ini secara umum tidak secara langsung mendefinisikan distribusi sumber. Ini perlu dicermati pernyataan ini, tetapi dapat sering memberikan wawasan yang membantu membangun pemahaman secara umum tentang sifat sumber. Jadi karena ini berkaitan dengan definisi tidak secara langsung mendefinisikan distribusi sumber, maka kita mungkin perlu hati-hati ketika kita menggunakan hasil dari transformasi ini untuk misalkan untuk pemodelan. Jadi lebih disarankan pada saat kita melakukan pemodelan menggunakan data yang bukan merupakan hasil transformasi. Beberapa metode terkait dengan transformasi diantaranya adalah upward continuation, yaitu ada juga yang berhubungan dengan downward continuation atau ya istilahnya kontinuasi ke atas. Kemudian yang kedua ada directional derivative, turunan berarah. Kemudian yang ketiga ada transformasi fase, ini biasanya berhubungan dengan penjelasan lebih lanjut di reduce to the pole. Kemudian selanjutnya itu adalah pseudomagnetic atau pseudogravity transformation atau transformasi untuk pseudogravity atau pseudomagnetic. Selanjutnya itu adalah metode dengan horizontal gradients, dan ada juga untuk analitik sinyal atau sinyal analitis. Baik, kita mulai. Yang pertama ilustrasinya untuk upward continuation atau kontinuasi ke atas. Upward continuation mungkin saya singkat sebagai UC di sini untuk mempermudah penulisan saja, adalah metode yang mengubah anomali yang diukur pada suatu permukaan menjadi suatu estimasi anomali yang akan diukur pada permukaan yang lebih tinggi. Anomali hasil upward continuation tidak memberikan informasi langsung tentang sumber, tetapi dapat memberi beberapa petunjuk lainnya. Ini sekali lagi diulang sehingga menjadi pemahaman terkait dengan konsep ini. Secara khusus, proses upward continuation cenderung mengurangi atau menghilangkan kontribusi anomali yang disebabkan oleh sumber lokal atau anomali yang relatif dekat di permukaan. Menghilangkan kontribusi ini dari sumber yang relatif lebih dalam. Transformasi upward continuation ini melemahkan anomali dengan panjang gelombang yang relatif pendek atau istilahnya adalah short wavelength-nya. Mungkin kita berhubungan dengan bilangan gelombang ya kalau di sini, karena berkaitan dengan spasial domain dari data gravity atau data magnetik. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari suatu permukaan horizontal Z sama dengan Z0. Di sini kita punya titik pengamatan dan titik P ini merupakan level dari upward continuation yang diinginkan misalkan. Jadi kita punya data pada level Z sama dengan Z0 menjadi level Z0 minus delta Z. Nah, ini delta Z-nya ini adalah pada posisi ke atas. Ya, kurang lebih itu adalah ilustrasinya. Kita berharap ada di bagian ini. Oke, itu saya pikir cukup untuk pendahuluan. Tapi mungkin kita tambahkan ilustrasi di slide berikutnya.
Jadi Albert continuation mengubah medan potensial yang diukur pada suatu permukaan ke bidang yang akan diukur pada permukaan lain yang lebih jauh dari sumber. Misalkan kita punya survei pada suatu area vulkanik, mungkin tidak pada saat erupsi seperti ini. Nah, anggap saja ini adalah morfologi dari daerah penelitian. Kemudian kondisi geologinya relatif seperti ini, berkaitan dengan batuan beku yang dan juga batuan lainnya yang relatif berhubungan dengan objek dari survei geomagnetik misalkan. Nah, surveinya misalkan menggunakan airborne. Di sini ada beberapa data, mungkin survei hari pertama atau survei tahun pertama, survei tahun kedua, survei tahun ketiga, dan kita berusaha ingin menggabungkan ini. Jadi ini adalah ilustrasi yang mungkin kadang-kadang perlu untuk membandingkan atau menggabungkan survei udara yang diukur pada ketinggian kepada suatu ketinggian yang terstandarisasi, dan Albert continuation memberikan suatu cara untuk mengubah survei atau relatif untuk memberikan estimasi dari data survei ini, sehingga bisa dikomparasikan dengan survei yang satu dengan survei yang lainnya kepada suatu permukaan terhadap permukaan yang konsisten. Yang kedua, Albert continuation cenderung menonjolkan anomali yang disebabkan oleh sumber yang dalam, seperti ini misalkan. Sumber-sumber anomali yang dalam yang kita inginkan pada target survei ini, misalkan dengan mengorbankan beberapa anomali yang disebabkan oleh sumber dangkal yang mungkin relatif bersifat noisy, ada efek topografi dan seterusnya. Jadi yang bagian dangkal ini harapannya kita bisa redam dan kita bisa memperkuat atau enhancement di bagian yang lebih dalam. Sebuah survei magnetik di atas medan vulkanik muda misalnya dapat didominasi oleh anomali panjang gelombang pendek karena batuan vulkanik yang ada di dekat permukaan. Jadi Albert continuation dapat digunakan untuk melemahkan dari near surface effect atau pengaruh dari dekat permukaan tersebut, melemahkan anomali sumber dangkal dan mempertajam sumber anomali yang lebih dalam, lebih mendasar seperti batuan Pluton yang ada di bawahnya. Nah, pembahasan terkait dengan Albert continuation mungkin akan juga bisa dikembangkan sampai ke downward continuation dan equivalent source. Jadi untuk saat ini kita coba lanjut ke metode yang lain. Nah, directional derivatives. Jika kita mempertimbangkan kuantitas medan skalar, misalkan di sini kita simbolkan V dalam suatu ruang X, Y yang bervariasi cukup halus pada suatu permukaan horizontal, ini menjadi penekanan, maka horizontal derivatives dapat mudah diestimasi dengan finite difference sederhana pada pengukuran-pengukuran diskrit dari P pada domain X, Y. Interval pengukuran yang seragam, misalkan kita punya interval dx dan interval dy pada X sama dengan I dan Y sama dengan J, dapat didekati dengan bentuk sebagai berikut untuk directional derivative. Jadi ini adalah ilustrasi yang menjelaskan persamaan di sini kita punya jarak seragam untuk interval dx atau delta X dan delta Y dari titik-titik pengamatan pada medan yang terdistribusi secara grid pada bidang horizontal ini. Jika P pada ruang X, Y adalah suatu potensial, kita juga dapat menghitung gradien vertikal, second vertical derivative, jika merupakan konsekuensi dari persamaan Laplace del kuadrat P sama dengan 0. SVD atau second vertical derivative adalah teknik interpretasi yang cukup awal dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Efjen, Henderson, Zietz, karena dapat membantu memberikan atau memunculkan sumber anomali yang relatif dangkal. Pembahasan berkaitan dengan SPD seringkali juga dikembangkan pada domain Fourier dengan menggunakan transformasi ke dalam domain bilangan gelombang. Oke.